warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mes Yuyun Nurjana, NIM 246120110056. Yuk ikuti video ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi sangat penting dalam dunia bisnis dan produksi, yaitu biaya mutu atau cost of quality. Nah, apa sih biaya mutu itu? Singkatnya gini, biaya mutu adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan mutu produk tetap terjaga, termasuk biaya yang timbul ketika kualitas mengalami kegagalan. Jadi, biaya mutu itu bukan cuma tentang menjaga kualitas, tapi juga memperbaiki jika terjadi kesalahan. Sekarang, biaya mutu itu ada 4 jenis. Kenapa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat sejak awal. Artinya, sebelum barang benar-benar diproduksi dan dijual ke pelanggan, perusahaan sudah melakukan berbagai upaya agar kesalahan tidak terjadi. Kenapa ini penting? Karena kalau kesalahan bisa dicegah di awal, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki produk di belakang. Memang, biaya pencegahan ini terasa mahal di awal, karena perusahaan harus mengeluarkan dana sebelum produksi berjalan. Namun, sebenarnya biaya ini adalah investasi jangka panjang. Semakin baik pencegahan dilakukan, semakin kecil kemungkinan terjadi produk cacat. Dan semakin kecil pula biaya kerugian di kemudian hari. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau pemeriksaan. Biaya ini digunakan untuk mengecek dan memastikan bahwa produk yang dibuat sudah sesuai dengan standar. Pada tahap ini, produk sebenarnya sudah dibuat dan diserahkan ke pelanggan. Perusahaan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada cacat yang lolos. Biaya penilaian ini penting karena berfungsi sebagai penyaring terakhir sebelum produk sampai ke konsumen. Kalau pemeriksaan dilakukan dengan baik, maka produk cacat bisa langsung diperbaiki atau dipisahkan. Namun, perlu diingat ya, biaya penilaian tidak menghilangkan cacat, melainkan hanya menemukan cacat. Karena itu, biaya penilaian harus selalu diimbangi dengan biaya pencegahan yang baik. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, yaitu biaya akibat produk cacat yang ditemukan sebelum sampai ke pelanggan. Artinya, kesalahan terjadi di dalam proses produksi dan ketahuan saat produk masih berada di dalam perusahaan. Walaupun produk belum sampai ke konsumen, perusahaan tetap mengalami kerugian. Biaya kegagalan internal ini sering terjadi karena pencegahan dan pemeriksaan yang kurang optimal. Jika karyawan kurang terlatih, mesin jarang dirawat, atau standar kerja tidak jelas, maka risiko kesalahan akan semakin besar, meskipun masih lebih baik dibanding kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal tetap harus ditekan, karena jika dibiarkan dapat menurunkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Nah,
Kalau yang ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena cacat ditemukan setelah produk sampai ke pelanggan. Biaya ini terjadi ketika produk cacat baru diketahui setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kerugian reputasi. Kerugian terbesar dari biaya kegagalan eksternal berdampak jangka panjangnya. Sekali pelanggan kecewa, mereka bisa dipindahkan ke produk lain dan bahkan menyebarkan pengalaman buruknya ke orang lain. Karena itu, perusahaan harus berusaha menekankan biaya kegagalan eksternal sekecil mungkin. Bahkan, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Dalam pembahasan biaya mutu ini, kita ambil contoh, yaitu biaya konveksi menjahit. Teman-teman pernah nggak pesan baju ke penjahit, tapi pas dipakai ukurannya kebesaran, jahitannya miring, kancingnya copot. Ternyata dalam dunia menjahit ada yang namanya biaya mutu. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa biaya mutu mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan agar kesalahan jahit tidak terjadi sejak awal. Jadi, sebelum kain disentuh, sebelum gunting dipakai, dan sebelum mesin dinyalakan, penjahit sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Coba bayangkan, kalau seorang penjahit tidak pernah ikut pelatihan, hasil jahitannya bisa kurang rapi. Tekniknya akan makin salah atau tidak mengikuti model terbaru. Makanya, ikut pelatihan menjahit itu termasuk biaya pencegahan karena tujuannya supaya kualitas jahitan akan semakin meningkat. Selain itu, mesin jahit juga harus dirawat secara rutin. Mesin yang jarang dirawat bisa bikin jahitan lepas, akan putus, bahkan bisa merusak kain. Perawatan mesin memang butuh biaya, tapi jauh lebih murah dibanding harus membongkar jahitan berulang kali. Lalu, penjahit juga harus memilih benang dan bahan yang berkualitas. Kalau benangnya gampang putus atau kainnya mudah melar, hasilnya akan jadi tidak awet. Ini sering bikin pelanggan kecewa, padahal masalahnya sebenarnya bisa dicegah dari awal. Dan yang paling sering dianggap sepele, tapi paling fatal yaitu ukur dulu baru dipotong. Salah ukur 1 cm aja, dampaknya bisa besar. Kalau kain sudah terpotong salah, tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi intinya biaya pencegahan itu memang dikeluarkan di awal, tapi tujuannya supaya tidak ada penyesalan di akhir. Yang kedua yaitu biaya penilaian dan pemeriksaan. Setelah baju selesai dijahit, jangan langsung diberikan ke pelanggan. Harus dicek dulu satu persatu. Dan coba lihat jahitannya rapi atau tidak, ukurannya sudah pas atau belum. Kalau masih bisa perbaiki dulu ya. Nah, proses mengecek inilah yang disebut biaya penilaian. Waktu, tenaga, dan perhatian yang dipakai untuk memastikan baju benar-benar layak dipakai. Kalau masih ada kesalahan kecil, mending diperbaiki sekarang juga. Karena kalau dibiarkan dan sampai ke pelanggan, biayanya bisa jauh lebih besar. Ingat ya, jangan sampai pelanggan yang pertama kali menemukan cacatnya. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya ini timbul ketika terjadi kesalahan dalam proses produksi.
Namun, kesalahan tersebut baru diketahui saat produk masih berada di dalam tempat kerja atau tempat produksi, belum sampai ke tangan konsumen. Dalam konteks menjahit atau konveksi, biaya kegagalan internal sering muncul akibat kurangnya ketelitian sejak awal. Misalnya, pengukuran badan yang tidak akurat, pola yang kurang presisi, atau proses pemotongan kain yang dilakukan terburu-buru. Kesalahan-kesalahan kecil ini, jika tidak terdeteksi lebih awal, akan berdampak besar pada hasil akhir. Contoh paling yang sering terjadi adalah jahitan yang melenceng, tidak lurus atau tidak sesuai dengan desain. Akibatnya, pakaian yang harus dibongkar ulang. Proses bongkar pasang ini membutuhkan waktu tambahan, tenaga ekstra, dan kadang membuat penjahit kewalahan. Padahal, waktu tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengerjakan pesanan lain. Selain itu, ada juga kesalahan dalam pemotongan kain. Jika kain salah potong atau ukurannya tidak sesuai, maka kain tersebut seringkali tidak bisa digunakan kembali. Kain menjadi sisa atau limbah produksi. Disinilah biaya mulai benar-benar terasa, karena bahan baku yang sudah dibeli dengan uang akhirnya terbuang dengan percuma. Biaya kegagalan internal tidak hanya berbentuk kerugian bahan, tetapi juga kerugian waktu dan produktivitas. Proses produksi menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Jadwal yang mengerjakan pesanan bisa molor dan target penyelesaian tidak tercapai. Akibatnya, penjahit atau usaha konveksi bisa kewalahan memenuhi pesanan yang menumpuk. Dalam beberapa kasus, penjahit juga harus menunda pekerjaan lain karena fokus memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Hal ini membuat kapasitas produksi menurun dan potensi pendapatan ikut berkurang. Namun, meskipun biaya kegagalan internal menimbulkan kerugian, masih ada sisi positif yang bisa disyukuri. Produk yang cacat belum sampai ke pelanggan, artinya kualitas yang buruk tidak merusak kepercayaan konsumen. Nama baik penjalan adalah usaha konveksi masih terjaga. Oleh karena itu, biaya kegagalan internal menjadi pengingat bahwa ketelitian di awal proses sangat menentukan. Semakin kecil biaya kegagalan internal, semakin efisien proses produksi, dan semakin besar peluang usaha untuk berkembang. Yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya ini terjadi ketika baju sudah diterima pelanggan, tetapi ternyata masih bermasalah. Misalnya, pelanggan datang kembali dengan wajah kecewa. Bu, pas dipakai ternyata kebesaran. Pak, resletingnya masih rusak. Kancingnya copot pas baju dipakai sekali. Posisi ini penjahit sudah tidak punya banyak waktu dan banyak pilihan. Biasanya harus memperbaiki baju secara gratis dan mengganti bahan atau bahkan memberikan potongan harga supaya pelanggan tidak marah. Kerugiannya bukan cuma uang, yang lebih berat adalah kepercayaan pelanggan. Kalau satu pelanggan kecewa, bisa jadi dia tidak akan kembali lagi, bahkan bisa menceritakan pengalaman buruknya ke orang lain. Itulah kenapa biaya kegagalan eksternal disebut paling berbahaya. Sekali kepercayaan hilang, sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, kesimpulannya adalah biaya mutu itu bukan beban ya, melainkan investasi penting agar bisnis tetap kompetitif. Intinya, semakin tinggi pengendalian mutu, semakin rendah biaya kerusakan,
dan semakin tinggi keuntungan perusahaan. Biaya mutu itu penting banget loh dalam dunia menjahit. Kalau kita mencegah dan memeriksa dengan benar sejak awal, produk akan jadi rapi, pelanggan happy, dan usaha jahit akan semakin maju. Sekarang, mungkin giliran kamu. Pernah punya jahitan gagal? Yuk ceritain di kolom komentar. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.